Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Han Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Pada kali ini kita akan memulai lagi konten dengan tipe yang kedua, yakni membedah suatu karya. Artinya kita akan mengulik fakta-fakta unik atau kita akan mengambil pelajaran pengetahuan baru dari sebuah karya film, baik novel, komik, ataupun serial. Langsung saja kita membahas ending dari film Interstellar. Pada kali ini saya akan membagi 3 tahap pembahasan. Yang pertama adalah proses atau alur menuju ending. Yang kedua adalah pembahasan tentang Tesseract. Yang ketiga adalah ending dari film Interstellar yang berkaitan dengan time travel yang tidak seperti time travel pada biasanya. Pada pertama, kita akan menjelaskan tentang ending terlebih dahulu. Endingnya adalah mulai proses endingnya ketika Cooper, si tokoh utama ini, masuk ke dalam Tesseract. Dia dimulai masuk dalam Tesseract dengan cara ia tersedot dari wormhole, kemudian dia selamat dari tekanan wormhole, kemudian dia masuk ke sebuah ruangan atau ke sebuah space di mana konsepnya itu kotak-kotak ya seperti yang kalian lihat di layar. Lalu apa sebenarnya yang ditempati oleh Cooper ini? Yang ditempati oleh Cooper ini adalah 4 dimensi atau di filmnya disebut dengan Tesseract. Gimana Cooper bisa masuk ke dalam Tesseract? Pada dasarnya para ilmuwan menteorikan bahwa wormhole itu bukan menghancurkan atau menuju ke alam lain, tetapi wormhole itu adalah pintu untuk masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Seperti kita ketahui, garis yang hanya garis saja yang menunjukkan panjang saja itu adalah garis satu dimensi. Kemudian garis panjang yang ditambahi dengan garis lebar itu menunjukkan 2 dimensi, seperti contohnya kotak, persegi panjang, dan lain sebagainya. Kemudian jika garis ditambahi panjang, ditambahi lebar, kemudian ditambahi tinggi, akan membentuk sebuah ruangan yang biasa kita lihat contohnya adalah kubus, itu adalah 3 dimensi. Kemudian bagaimana 4 dimensi itu? Para ilmuwan menteorikan bahwa 4 dimensi ini adalah dimensi di atas dimensi kita, yang pada dasarnya kita tidak bisa melihat 4 dimensi itu karena kita hanya 3 dimensi. Bagaimana cara kita bisa melihat 4 dimensi? Kita tidak bisa melihat 4 dimensi secara langsung, tetapi kita hanya bisa melihat pancaran atau bayangan dari 4 dimensi tadi, gambaran dari 4 dimensi tadi. Dan gambaran, bayangan, replika dari 4 dimensi ini yang disebut oleh para ilmuwan dengan sebutan Tesseract. Dan di dalam Tesseract ini tidak terpengaruh atau terikat oleh gejala-gejala yang ada di 3 dimensi seperti ruang, waktu, dan juga gravitasi. Masuk ke dalam pembahasan yang kedua, bagaimana Cooper bisa melintasi waktu untuk berkomunikasi dengan Murphy kecil. Pada dasarnya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya 4 dimensi ini tidak terikat oleh waktu. Artinya di dalam Tesseract kita bisa melihat setiap lorong waktu yang ada di dunia ini atau yang ada di dunia 3 dimensi. Oleh karenanya Cooper bisa melihat ke setiap garis waktu yang ada di dalam dunia 3 dimensi. Pembahasan 3 yang terakhir. Lalu bagaimana Cooper bisa berkomunikasi dengan Murphy kecil atau Murphy besar atau Murphy yang lain di lintas waktu. Sedangkan dia di beda dimensi, dia di dimensi yang lebih atas yakni 4 dimensi, sedangkan Murphy di 3 dimensi. Jawabannya adalah gravitasi. Seperti kita ketahui sejak awal film ini kita sudah melihat bahwa yang dibahas selama film ini adalah anomali gravitasi. Bagaimana gravitasi bisa menjadi penghubung komunikasi antara 4 dimensi dan 3 dimensi? Pada dasarnya, gravitasi, relativitas yang kita lihat dan didemonstrasikan oleh para ilmuwan itu adalah gejala-gejala yang terjadi di 4 dimensi. Kelengkungan ruang dan waktu karena sebuah berat itu terjadi bukan di dunia 3 dimensi, tetapi kelengkungan waktu yang didemonstrasikan oleh para ilmuwan itu adalah gejala-gejala yang terjadi di 4 dimensi yang kemudian memberi dampak pada 3 dimensi. Oleh karenanya, Cooper yang di 4 dimensi bisa menggunakan gravitasi untuk memberikan kode Morse terhadap move atau berisi tentang rumus-rumus matematika sehingga dia bisa menciptakan penemuan yang bisa membawa seluruh umat manusia keluar angkasa dan meninggalkan bumi. Jadi ending dalam film ini adalah si hantu yang sudah disebutkan oleh Murphy kecil itu bukan hantu tetapi Cooper, dan yang memberikan informasi mengenai rumus yang untuk dipecahkan oleh Murphy sehingga Murphy bisa menciptakan space station untuk membawa seluruh umat manusia keluar angkasa itu adalah Cooper sendiri melalui gravitasi. Mungkin cukup sekian penjelasan ending dari film Interstellar dari saya. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat kami akan mengulang alur dari film ini.
Pada awalnya, film ini diceritakan tentang ditemukannya seorang bayi di depan sebuah panti asuhan yang kemudian dirawat oleh panti asuhan itu. Yang kemudian bayi itu tumbuh besar menjadi seorang gadis yang kuat dan gadis yang sangat cerdas. Gadis ini kemudian bercita-cita menjadi seorang astronot, sehingga dia mencoba untuk mendaftarkan diri menjadi seorang astronot di salah satu perusahaan Space Corp, mana pada sesi latihan itu dia lolos dalam setiap sesi uji. Tapi karena beberapa masalah seperti kekerasan dan lain-lain, Jane harus dikeluarkan dari seleksi menjadi astronot wanita itu. Ia kemudian bersekolah di dalam sekolah tatap muka, sembari ia juga menjadi seorang asisten rumah tangga dalam sebuah keluarga. Di sela-sela itu, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian ia jatuh cinta kepadanya. Mereka berdua saling mencintai, tapi kemudian suatu hari si laki-laki itu pergi meninggalkan Jane. Sedangkan Jane pada saat itu sedang mengandung anaknya. Beberapa bulan kemudian Jane melahirkan. Tapi alangkah terkejutnya ketika Jane setelah melahirkan, ia didiagnosa sebuah kelainan khusus, sehingga rahimnya harus diangkat. Ternyata ia memiliki 2 kelamin ganda, yang salah satunya adalah pria. Kemudian Jane mulai membiasakan diri menjadi seorang pria, seperti berbicara seperti seorang pria, bekerja seperti seorang pria, dan lain-lain. Ia bekerja di sebuah restoran yang kemudian hari ia mencoba menulis sebuah catatan yang kemudian ia bukukan dan menjadi sebuah novel. Ia pun bukan mengganti namanya menjadi John. Jadi mulai saat ini kita manggilnya John. John ini kemudian masuk ke dalam bar. Ia bertemu dengan seorang barkeeper. Nah, pada barkeeper ini kemudian dia bercerita tentang kisahnya. Lalu si barkeeper ini berkata kepada John, "Maukah kau itu aku antar ke masa lalumu sehingga kau bisa membunuh si pria yang menghamilmu dulu?" Akhirnya si John ini sepakat dengan barkeeper. Dia pun mengantar si John untuk pergi ke masa lalu, di mana saat hari si Jane atau John yang masa lalu itu bertemu dengan seorang pria. Ternyata ketika John itu menemui si Jane ini, pria itu adalah si John itu sendiri. Dan John jatuh hati kepada Jane, yang mana Jane itu adalah dirinya sendiri, sehingga dia jatuh hati kepada si Jane dan dia menghamili si Jane itu. Kemudian si barkeeper melihat hal itu, si barkeeper pergi ke masa lalu. Ia bertemu dengan bosnya, kemudian ia diberitahu bahwasanya ia memiliki misi untuk mengantar seorang bayi ke masa lalu. Ia mengambil bayi di sebuah rumah sakit yang ternyata bayi itu adalah bayinya si Jane yang hilang. Ia diculik bayi itu dan dia kirimkan ke masa lalu tepat di depan panti asuhan. Dan berarti ternyata adalah bayi itu adalah si Jane. Jadi Jane melahirkan bayinya sendiri, ia menikahi atau bersenggama dengan dirinya sendiri, melahirkan bayi yang kemudian bayi itu dikirim ke masa lalu menjadi dirinya sendiri. Kemudian barkeeper kembali ke masa depan, di mana si John dan si Jane bertemu. Barkeeper mengajak John pergi kembali ke masa depan, sehingga si John terpaksa meninggalkan si Jane. Jadi John meninggalkan si Jane itu juga karena diajak barkeeper untuk pergi. Lalu barkeeper memutuskan untuk pensiun dan menyerahkan mesin waktu itu kepada John, sehingga John sekarang menggantikan barkeeper sebagai agen rahasia. Kemudian John melakukan misinya untuk menyelamatkan kota dari pengeboman seorang yang bernama Vessel Bomber yang dicari oleh barkeeper selama ini. Pada suatu hari ketika si John ingin menghentikan bom, si John ini ternyata gagal dan bom itu malah meledakkan dan membakar wajahnya. Dan karena ia terbakar wajahnya, maka ia mengoperasi wajahnya sendiri menjadi wajah baru. Yang wajah barunya itu ternyata adalah barkeeper. Jadi barkeeper itu juga John itu sendiri. Kemudian barkeeper yang sudah pensiun tadi pergi ke masa depan. Di masa depan, kemudian si barkeeper ternyata tepat berada pada hari di mana pengeboman besar yang akan dilakukan oleh Vessel Bomber. Sehingga ia mencari Vessel Bomber, yang ternyata Vessel Bomber adalah dirinya sendiri di masa tua yang agak-agak gila. Jadi film ini adalah menceritakan ia yang lahir dari dirinya sendiri, kemudian ia menikahi atau bertemu dengan dirinya sendiri, dihamili oleh dirinya sendiri, ia diselamatkan oleh dirinya sendiri, dan ia mencari orang yang akan ia bunuh, ternyata itu adalah dirinya sendiri. Itu yang dinamakan itu yang dinamakan oleh time loops, di mana time loops ini seperti ular mengejar ekornya sendiri, tidak akan ada akhirnya.
Secara teknis, time loop ini berarti bahwasanya masa lalumu, jika kau kembali ke masa lalu, maka masa lalumu menjadi masa depan dan masa depanmu tadi adalah menjadi masa lalu. Hal ini akan menciptakan suatu lingkaran yang tidak ada berhentinya seperti angka 8. Dari mana angka 8 itu dimulai? Bisa dari tengah, bisa dari atas, bisa dari bawah, tetapi tidak ada yang tahu pasti. Karena angka 8 itu tidak memiliki ujung karena semuanya bersatu seperti itu. Itu adalah time loop, sebuah perputaran waktu yang tidak pernah berhenti dan tidak ada akhirnya. Itu yang dibahas dalam film Predestination ini. Semoga saudara-saudara sekalian paham, dan cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.